Berjumpa lagi dengan Albara. Kita lanjutkan cerita bangkitnya Dataran Hitam. Jangan lupa share, like, komen dan subscribe. Bangkitnya Dataran Hitam bab 2051 yang ketiga. 1 tahun lagi berlalu, saat kerajaan Dataran Hitam secara diam-diam membuat kemajuan dalam teknologi alien, dunia spiritual sedang mengalami ledakan teknologi. Tidak hanya kekuatan yang terlibat dalam pengembangan teknologi perang demi nasib dunia yang mempelajari metode alien. Selain negara-negara yang paling peduli dengan kelangsungan hidup dunia dan kebebasan rakyatnya, beberapa organisasi memanfaatkan momen ini untuk mendapatkan keuntungan finansial jangka pendek. Beberapa pandai besi, alkemis, ahli susunan, telah bekerja dengan teknologi asing selama 2 tahun terakhir, tetapi mereka tidak hanya berusaha meningkatkan kekuatan dunia. Banyak profesional menggunakan sebagian pengetahuannya untuk mengubah formula pil, susunan prasasti, model senjata, dan sebagainya. Melalui perubahan ini, item yang lebih baik tersedia bagi mereka yang memiliki sumber daya lebih banyak. Segala sesuatu mulai dari senjata, barang pertahanan, barang budidaya, dan bahkan lampu jenis baru, pintu, dan sebagainya terus bermunculan di pasaran. Segala jenis produk dirilis, mengusulkan agar para pejuang dapat bertarung di level yang lebih tinggi, berkultivasi lebih cepat, istirahat lebih baik, dan seterusnya. Akibatnya, beberapa orang menjadi kaya dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya ketika produk mereka tersebar ke seluruh pasar. Sebelumnya, mustahil bagi banyak dari para profesional ini untuk mendapatkan sumber daya yang cukup untuk mendapatkan perlindungan atau akses terhadap kekuatan paling maju di dunia dalam hal kekerasan. Namun melalui momen yang tepat ini, semua jenis individu menjadi terkenal karena produk-produk revolusioner mereka dan secara bertahap mendapatkan apa yang mereka butuhkan untuk mendapatkan perlindungan atau akses terhadap kekuatan yang lebih kuat. Sebagai hasil dari revolusi ini, orang-orang yang terputus dari negara-negara besar dunia secara bertahap menemukan nasib tragis dunia spiritual. Hingga saat ini, hanya para profesional tingkat tinggi, rekan terdekat mereka, dan negara-negara besar di dunia spiritual yang menyadari masalah yang menanti mereka di masa depan. Namun revolusi ini menarik perhatian orang-orang di setiap benua dan pulau di dunia, dan mereka secara bertahap menyadari situasi aneh yang mereka alami. Kemana arahnya? Hanya sedikit orang di dunia yang mengetahuinya saat ini. Namun beberapa orang sudah mulai khawatir ketika rumor mulai beredar di seluruh dunia. Di Pulau Elf, Vico telah berada dalam kondisi ini sejak dia mengucapkan selamat tinggal pada Maximilian di ibu kota Kekaisaran Evergreen bertahun-tahun yang lalu. Setelah lebih dari 2,8 tahun berada di tempat ini, ia merasa penantiannya akan segera berakhir. Saat dia duduk bersama beberapa elf dan petinggi kerajaannya, dia mengalihkan perhatiannya dari topik yang sedang dibahas, pemberontakan dunia yang meluas, dan melihat ke arah pohon kehidupan. Aurae hendak meninggalkan tempat pengasingannya. Vico tersenyum saat merasakan kesengsaraan petir terakhir menyerang wanita itu, namun kondisi mentalnya tampak stabil. Aurae baru saja mengalami 5 kesengsaraan, yang merupakan hal yang ekstrim, tetapi itu juga berarti kemungkinan dia mengalami kesengsaraan lainnya sangat kecil. Jarang ada makhluk yang harus menghadapi begitu banyak cobaan dalam kenaikan ilahi mereka. Mengingat bakatnya, Vico bisa merasakan dia akan mencapai level 100 dalam beberapa saat ke depan. Semua elf selain Vico mengalihkan perhatian mereka ke tempat Aurae seharusnya berada, merasa penuh harapan akan kemajuan suku terkuat itu. Aurae berada di urutan kedua setelah pemimpin suku Paus Langit dan Naga, satu-satunya yang lebih kuat darinya di level 99. Jika dia benar-benar berhasil menembus level 100, dunia spiritual akan memiliki peluang lebih baik daripada yang diperkirakan semua orang. Dia tidak seperti Vico dan Maximilian. Dia sendiri bisa dianggap lebih kuat dari keduanya jika digabungkan. Memikirkan betapa besar arti terobosannya bagi dunia spiritual saat ini. Semua elf di pulau itu mengalihkan perhatian mereka ke pohon kehidupan, merasakan momen yang menentukan bagi mereka semua. Jadi, pada hari yang menentukan itu, dia akan berhasil maju, mengatasi hambatan budidaya terakhir antara level 99 dan level 100, dan mencapai keilahian setelah beberapa puluh ribu tahun di dunia ini. Fenomena yang sama yang telah mempengaruhi ibu kota Kekaisaran Timur dan Kekaisaran Evergreen muncul kembali di dunia. Dengan Pulau Elves menderita, lebih dari 2 tempat tersebut akibat fenomena yang disebabkan oleh kemajuan tersebut. Beberapa saat setelah tanda-tanda spiritual muncul di tempat ini, Aurae meninggalkan kerajaan tata ruang elf melalui pintu pohon kehidupan, kembali ke tanah kelahirannya setelah bertahun-tahun mengasingkan diri. Dunia nampaknya lebih dingin sekarang. Zaman es belum tiba, tapi sudah sangat dekat. Dia bergumam, merasakan hukum atmosfer, sebelum menutup mulutnya dan melihat di mana Vico berada. Vico Travisani, apa yang terjadi? Dia bertanya pada pria itu, melihat pulaunya baik-baik saja dan pria itu sepertinya sedang menunggunya. Kalau begitu, sesuatu yang buruk pasti telah terjadi saat dia tidak ada. Lady Aegolor, saya senang Anda berhasil mencapai tahap ke-11.
Selain kami berdua, Maximilian juga telah menjadi dewa. Ucapnya sambil menyapa wanita cantik itu dengan sikap khas dunia spiritual. Maximilian, ya, tapi seperti yang bisa dibayangkan oleh Nona, kami berada dalam masalah yang sangat serius sehingga dia dan saya telah menghentikan perang kami dan bersatu dengan seluruh dunia untuk memperkuat diri kami bersama selagi kami masih punya waktu. Kita punya waktu untuk apa? Dia menjadi serius, merasa bahwa segala sesuatunya jauh lebih buruk daripada yang dia bayangkan ketika dia berhasil naik panggung. Vico langsung menjawab, ada musuh dunia di Laut Utara, makhluk yang datang dari planet lain. Mereka akan menyerang kita dengan segalanya dalam waktu sekitar 27 tahun. Masalah dengan segalanya, yang bahkan membuat para dewa seperti Maximilian dan aku takut, adalah jumlahnya menentang dewa. Nomor berapa? 32. Musuh kita memiliki pasukan yang terdiri dari 32 dewa. Dia menjawab, menatap mata wanita berkulit hijau dengan warna mata yang sama, memberikan kejutan besar pertama pada ahli ini dalam keberadaannya. Sebagai peri yang kuat dan berbakat, dia tidak pernah merasa begitu tertekan seperti saat ini. Meskipun dia telah mencapai level 100 dan sangat berbakat, masih ada ancaman yang bahkan bisa membuatnya takut. Kotoran. Vico tertawa getir, menyadari bahwa setiap orang yang mencapai levelnya di generasi ini pasti akan frustrasi. Bangkitnya Dataran Hitam Bab 2052 Kekhawatiran Baru. Jadi apa yang akan kita lakukan? Aurae bertanya setelah beberapa menit mengingat, mencoba mengatasi rasa kecewanya sendirian. Yah, kalau kita beruntung, kita akan mendapat dewa keempat di dunia kita saat musuh mencapai dunia spiritual, komentar Vico padanya. Makai mungkin berhasil mencapai kemajuannya dalam dekade berikutnya. Makai, Aurae langsung teringat pada makhluk terkuat di dunia, seorang kenalan lamanya, salah satu makhluk tertua di dunia pada generasi ini. Apakah dia mendapatkan obat ilahi? Kudengar obat paus langit membutuhkan waktu 29.000 tahun untuk matang. Dia menemukan obat ilahi yang pembohong. Orang itu benar-benar beruntung. Elf level 99 berkomentar. Jadi begitu, apakah dia sedang mengasingkan diri saat ini? Sudah berapa lama sejak dia memulainya? Sekitar 4 tahun, Bu. Peri lain menjawab pertanyaannya. Jadi, saya merasa dia tidak akan gagal. Faktanya, saya merasa siapapun dengan bakat dan sumber daya minimal akan berhasil dalam kemajuannya mulai hari ini. Dia berkomentar sambil mendinginkan kepalanya dan berbicara tentang apa yang dia rasakan selama terobosannya. Apa maksudmu? Vico bertanya padanya. Salah satu elf level 99 yang berdiri di sekitar pohon kehidupan besar bertanya. Apakah ini ada hubungannya dengan upaya terakhir sebelum kematian? Ya, benar. Aurae membenarkan teori elf kuno bahwa ketika dunia berada dalam bahaya berakhir atau benar-benar habis karena sesuatu, dunia itu sendiri akan mengubah hukumnya agar terus ada. Seperti yang telah diketahui, dunia ini hidup dan bergantung pada metabolisme organisme spiritual yang penting agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Sebagai makhluk hidup, ia dapat bekerja di bawah kemampuannya, yang biasanya mengakibatkan melemahnya sementara, atau dapat bekerja di atas kemampuannya, yang mengakibatkan pertumbuhan berlebih. Peristiwa terakhir ini belum pernah terjadi sepanjang sejarah yang diketahui oleh makhluk-makhluk di dunia ini, namun peristiwa yang pertama telah terjadi beberapa kali. Bagaimanapun juga, para elf mempunyai teori bahwa dunia akan berusaha mempertahankan diri jika diserang oleh sesuatu yang mampu menghancurkannya. Metode perlindungannya cukup sederhana, memfasilitasi budidaya penduduk asli planet itu sendiri sehingga mereka dapat melawan ancaman. Saat dia maju, Aurae merasakan segalanya lebih mudah dari yang dia duga. Ketika dia mengetahui bahwa Vico dan Maximilian juga telah maju dan bahwa pengobatan ilahi yang tak terduga telah muncul untuk Makai, mau tak mau dia merasa bahwa dunia sedang membantu mereka. Dia menjelaskan teorinya kepada mereka yang tidak tahu banyak tentangnya. Dunia mempunyai mekanisme pertahanannya sendiri, namun ia tidak bisa melawan dengan cara yang biasa kita bisa. Yang paling bisa dilakukan adalah menggunakan kesengsaraan petir untuk menghancurkan ancaman. Namun, dengan begitu banyak makhluk hidup di dunia, sulit untuk melawannya. Membedakan antara musuh dan sekutu. Jadi hanya kita yang bisa melakukan itu. Oleh karena itu, dunia spiritual mungkin menggunakan fondasi atau asal-usulnya untuk meningkatkan kekayaan spiritual untuk sementara, yang seharusnya memudahkan kemajuan dari tingkat pemahaman apapun, kata peri itu. Kata peri level 99. Jika itu terjadi, pengobatan ilahi akan lebih mudah matang dan bagi mereka yang mengonsumsinya untuk mencapai level 100. Tidak hanya itu, akan lebih mudah bagi semua orang untuk menjaganya, bahkan raja dan kaisar spiritual pun akan bisa maju dengan lebih mudah mulai sekarang. Aurae berkata, sangat yakin dengan perkataannya. Kalau begitu, bagus. Kita akan memanggil, ucap Vico sebelum melanjutkan perkataannya sebelumnya. Meskipun berita ini tidak buruk, tidak banyak obat ilahi yang diketahui akan matang dalam waktu singkat. Terlebih lagi, jumlah pembudidaya tingkat rendah tidak akan menjadi penting di masa depan.
Hanya jumlah demigod dan dewa yang akan membuat perbedaan, jadi mari fokus pada hal itu. Itu sebabnya kami sedang mengerjakan teknologi alien. Anda harus melihat ini, Nona Aegolor. Pergi ke Laut Utara secepat mungkin. Sebagian besar sisa musuh ada di sana. Anda akan mengerti mengapa saya mengatakan semua ini ketika Anda sampai di sana. Saya akan. Dia setuju dengan tenang. Tapi sebelum dia bisa bergerak, suku elf terkuat kedua melangkah maju dan berkata, "Sebelum kamu pergi, Aurae, kami mempunyai masalah yang berkembang di dunia yang mungkin ingin kamu segera mengetahuinya." "Apa itu?" dia bertanya sambil menatap peri itu dengan serius. "Saat kita berbicara di sini, di sekitar benua ilahi dan benua tengah, orang-orang tingkat rendah secara bertahap menyebarkan rumor tentang masa depan dan kedatangan musuh." Katanya, kembali ke topik yang telah mereka diskusikan sebelum penjelajahan mereka berakhir. Dan apa yang salah dengan hal itu? Masyarakat dunia kita harus tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, sehingga mereka akan bekerja sama dan berjuang bersama kita. Dia berkata dengan naif, tidak menyadari tanda-tanda mengganggu yang telah disadari oleh beberapa kelompok. Viko memejamkan mata sementara beberapa anak buahnya di sana menarik napas lebih dalam sambil mempertimbangkan apa yang muncul dalam skala lebih besar di dua benua ini dan apa yang sudah muncul di dasar lautan. Peri dari sebelumnya berkata, masalahnya adalah beberapa orang yang berpikir bahwa dunia spiritual tidak memiliki peluang untuk melawan alien. Mereka berpikir bahwa jika kita menyerang, kita hanya akan membawa bencana bagi semua orang. Beberapa orang hanya berpikir bahwa penyerahan diri layak untuk dipertimbangkan. Apa? Aurae tidak bisa mendengarkannya. Viko membenarkannya. Kami telah mendapat laporan mengenai kelompok-kelompok yang mengadakan protes, menuntut agar kami berhenti melawan musuh dan bersiap untuk menyerah. Setidaknya sebagian kecil orang di benua saya tampaknya lebih memilih hidup sebagai budak daripada menghadapi kematian yang hampir pasti dalam 27 tahun. Tapi itu bukan yang terburuk, Aurae. Sebagian kecil dari orang-orang ini adalah kaum radikal yang secara bertahap mengambil tindakan untuk menghalangi kemajuan kita dengan teknologi alien. Kata elf level 99 lainnya. Meskipun kita telah mencapai kemajuan yang signifikan di berbagai bidang dan harapan belum mati, semakin banyak orang di dunia spiritual yang memprogram presentasi diri ini. Jika kita tidak berhati-hati, kita bisa menghadapi krisis internal yang meluas sebelum musuh datang dalam 27 tahun. Semua orang khawatir memikirkan hal ini. Membayangkan apa yang akan terjadi jika 80% populasi dunia, yang lemah namun bertanggung jawab atas hampir 99% produksi pangan, sumber daya, mineral, berhenti bekerja di bidang tertentu. Menyerang orang-orang kuat yang mencoba memperkuat diri mereka untuk melawan alien. Bangkitnya Dataran Hitam Bab 2053 Keputusan Kaisar. Beberapa minggu setelah Aurae naik level, Minos kembali ke kota kering pagi ini setelah beberapa bulan berada di kerajaan tata ruang. Sebelumnya hari ini, dia telah menyelesaikan terobosan terakhirnya di tahap ke-9, mencapai level terakhir dari tahap ini, level 89. Setelah menstabilkan budidayanya, ia memutuskan untuk kembali ke kotanya dan mengambil cuti beberapa hari untuk menghabiskan lebih banyak waktu bersama istri dan anak-anaknya. Itu adalah saat yang penting bagi dunia untuk bersiap melawan alien. Meski begitu, Minos merasa bahwa istirahat sementara dari minatnya dapat memberinya perspektif baru ketika dia terlalu stres. Bekerja dengan teknologi alien sangat menegangkan. Meskipun dia dan kelompoknya terus-menerus mempelajari hal-hal baru, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk melakukan perbaikan. Terlebih lagi, mereka masih jauh dari memahami teknologi inti masyarakat The Adaman Land. Setelah berangkat pagi ini, dia meninggalkan kerajaan tata ruangnya untuk beristirahat sejenak dan mendengar dari anak buahnya bagaimana keadaan di sisi ini. Meninggalkan istana kekaisaran, ia berhasil mencapai bagian tengah kotanya sebelum anak buahnya dapat mencapainya. Melihat sekeliling tempat ini, yang diterangi dengan baik oleh rangkaian penerangan di area tersebut, dia melihat banyak anggota pemerintah dan tentara berjalan dari satu sisi ke sisi lain sementara beberapa orang mengenakan atau membawa barang-barang yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Teknologi baru, dia menyadari apa itu dan bagaimana hal itu terjadi tanpa memerlukan siapapun untuk menjelaskannya kepadanya. Namun dalam waktu kurang dari 5 menit setelah mengamati pergerakan kotanya, beberapa tentara menyusulnya, dan salah satu dari mereka membawakannya berita penting. Yang mulia, senang Anda kembali ke kota. Dan selamat telah mencapai level 89. Seorang prajurit tingkat 10 berkata sambil memberi salam militer kepada atasannya. Yang mulia, saya tidak ingin mengganggu pengamatan Anda, tetapi kami memiliki beberapa masalah mendesak yang memerlukan pendapat Anda. Apa itu? Minos bertanya sambil memandangi warganya, memperhatikan perubahan di kotanya, tempat yang dulunya merupakan ujung dunia yang tandus dan belum berkembang. Pertama, kita punya kabar baik untuk dunia. Elf terkuat, Aurae Aegolor, telah berhasil mencapai level 100 dan kini menjadi orang ketiga yang menjadi dewa. Oh, apakah itu benar? Ya, dia saat ini berada di Laut Utara,
mengetahui apa yang terjadi selama pengasingannya. Kami masih belum tahu apa yang akan dia lakukan, tapi dia mungkin akan datang ke kota kering. Kata prajurit itu. Mengapa? Minos menatapnya. Negara kita telah menerima beberapa keuntungan yang hanya diterima oleh kekuatan terkuat di dunia setelah penemuan apa yang ada di Laut Utara. Dia adalah dewa, jadi mungkin saja dia ingin mempertanyakan kita atau mengubah sesuatu yang sudah dimiliki oleh Dewa Maximilian dan Vico. Diputuskan. Dia seharusnya lebih kuat dari mereka. Aku mengerti. Dan apalagi yang terjadi selama aku tidak ada? Jawab demigod. Banyak hal. Seperti yang mulia lihat, benua ini sedang diubah oleh teknologi alien. Banyak hal baru muncul di pasar hampir setiap minggu. Adaptasi teknologi asing ini sudah mulai mempengaruhi dunia kita. Memberikan lebih banyak kekuatan kepada individu di semua tingkatan, namun juga memfasilitasi budidaya, komunikasi, transportasi, dan sebagainya. Ada sisi positif dari semua hal ini, namun ada juga sisi negatif yang signifikan yang mengkhawatirkan para pemimpin di seluruh dunia dalam beberapa bulan terakhir. Dengan kemajuan teknologi, semakin banyak orang yang curiga terhadap status Laut Utara dan perdamaian mendadak dari negara-negara besar di dunia kita. Minos mengerutkan kening. Bicaralah secara langsung, Jenderal. Ya, Yang Mulia. Saat ini, sekelompok orang yang percaya pada peperangan melawan alien sudah mendapatkan ketenaran di benua ilahi dan benua tengah. Bahkan ada kelompok radikal yang berperang melawan kemajuan teknologi dunia spiritual dan menyerukan penyerahan diri. Jenderal berkata ketika para prajurit di sekitar Minos merasa marah pada orang-orang pengecut ini. Minos tidak mengungkapkan pikirannya saat mendengar ini, tapi dia sangat kecewa. Bagaimana mungkin ada orang yang lebih memilih perbudakan atau bahkan kematian daripada memperjuangkan kebebasan? Perjuangan untuk kebebasan mempunyai bahayanya sendiri dan banyak orang yang akan mati. Namun bukankah lebih baik mati berjuang demi mendapatkan kesempatan untuk hidup sesuai keinginan mereka daripada dipermalukan, mungkin dipukuli, disiksa, dan kemudian dibunuh oleh musuh yang kejam? Itulah yang dipikirkan sebagian besar orang terkuat di dunia, dan itulah mengapa mereka tidak berbicara tentang menyerah. Mereka ingin memperkuat diri mereka semaksimal mungkin dan berusaha melawan musuh mereka setidaknya sekali sebelum menyerah dan menyerah. Banyak yang lebih memilih mati, sementara yang lain rela mempermalukan diri sendiri jika itu berarti menjalani kehidupan minimal yang dapat diterima. Namun bahkan mereka yang memikirkan alternatif terakhir menganggap gerakan pemberontak untuk berperang demi mempertahankan dunia sebagai hal yang tidak masuk akal. Ini, apakah kamu serius? Minos bertanya setelah berpikir sejenak. Jujurlah padaku, apakah ada kelompok seperti itu di negara bagianku? Jenderal Tentara Dataran Hitam menunduk dan menghela napas. Saya serius, Yang Mulia. Dan ya, ada kelompok seperti itu di negara bagian kami. Bagaimanapun, kami adalah negara bagian terbesar dalam hal luas dan populasi di benua tengah, dan hampir setiap negara bagian di benua kami menderita akibat pemberontakan ini. Kelompok akhir-akhir ini, Minos mengepalkan tangannya karena marah. Dasar celaka, karena para tenggelam ini lebih memilih kematian, ayo bantu mereka mencapai takdirnya. Apa maksudmu? Minos berjalan ke markas tentara dan berkata, kami akan memulai program untuk menyerahkan kelompok-kelompok tersebut kepada alien dan menawarkan mereka kepada pemberontak. Apa? Semua orang yang memutuskan untuk menyerah akan dihukum mati. Kami akan membunuh semua orang bodoh yang memilih mengabdi pada alien. Itu adalah hukuman atas pengkhianatan terhadap negara kami. Semua tentara mendengar ini dan saling memandang. Mengingat bahwa kelompok pemberontak tidak hanya terdiri dari 1 atau 2 orang, tetapi jutaan orang. Kerajaan Dataran Hitam saat ini mempunyai hampir 4 miliar penduduk. Jumlah pemberontak yang telah diidentifikasi oleh tentara berjumlah lebih dari 5 juta, jumlah yang signifikan yang harus dibasmi oleh negara dengan satu perintah. Yang Mulia, kita sedang membicarakan jutaan orang. Ini bukan kelompok kecil. Para yang berkompromi ini mempunyai pidato yang sangat menarik. Berapa banyak yang kita bicarakan? Minos bertanya sambil berjalan bersama anak buahnya. Sekitar 5 juta. Jadi kalau kita menghitung keluarga mereka, pasti antara 10 sampai 30 juta. Baiklah. Lakukan apa yang aku katakan. Mulai program untuk mempermudah mengidentifikasi para pemberontak. Ayo bunuh mereka semua dan usir keluarga mereka dari kekalahan. Bangkitnya Dataran Hitam Bab 2054 program kontroversial. Beberapa hari berlalu setelah perintah Minos. Tetapi Tentara Dataran Hitam telah secara terbuka merilis rencana penyerahan diri yang berjanji akan menyerahkan semua orang yang menandatanganinya kepada alien sebelum perang dimulai. Singkatnya, rencana ini berjanji untuk membantu orang-orang ini menyerah kepada alien dan menjadikan mereka sandera penjajah dunia. Sehingga alien dapat memutuskan sendiri masa depan para pembelot dari kekuatan dunia spiritual. Pada awal rencana, semua orang mengira tentara sedang mempermainkan semua orang. Namun, setelah beberapa hari dan berita tentang apa yang terjadi di banyak kota besar kekaisaran, penduduk perlahan mulai percaya bahwa rencana tersebut nyata. Minos tetap berniat melawan alien,
Namun ia membuka kemungkinan bagi warganya untuk menyerah kepada alien sebelum perang dimulai. Ketika masyarakat menyadari bahwa rencana itu serius, sekutu Minos mulai khawatir dengan apa yang terjadi di negara bagian ini. Sekutunya juga menghadapi protes dan bahkan serangan teroris di negaranya oleh kelompok yang ingin menyerah kepada alien. Bagaimana mungkin mereka tidak khawatir kalau sekutu terkenal dan penting itu akan mengambil tindakan gegabah? Namun meski banyak sekutunya yang mencarinya, Minos menolak bertemu dengan hampir semua orang yang mencoba mengatur pertemuan dengannya baru-baru ini. Bahkan anggota Pantheon of Honor dan faksi Julian dan Araf belum sempat bertemu Minos untuk membicarakannya. Araf sudah tinggal di kota kering saat itu. Namun, bahkan pada saat dia dan Minos bertemu, Kaisar Stuart menolak membicarakannya. Karena Araf adalah salah satu dari sedikit orang di Pantheon kehormatan yang mengetahui kemajuan kerajaan Minos dalam teknologi musuh, dia tidak memaksa. Bertekad untuk melihat sejauh mana Minos akan melangkah. Jadi, ratusan ribu orang pertama di seluruh kekaisaran mendaftar untuk proyek tersebut. Menandakan bahwa mereka lebih memilih untuk menyerah kepada musuh daripada melawan lawan mereka dan dimusnahkan tanpa ada peluang untuk menyerah. 3 minggu setelah dimulainya proyek penyerahan kerajaan Dataran Hitam, Aurae mencapai kondisi ini. Secara khusus, dewa ini tiba di kota kering, di mana dia ingin bertemu Minos dan berbicara dengannya tentang pengalamannya dan melihat bagaimana kinerja dengan proyeknya. Sesampainya di inti kekaisaran, wanita berambut pirang, dengan ekspresi serius di wajahnya, tersenyum saat melihat kubah kota kering, benda yang terbuat dari kombinasi beberapa lubang hitam. Ini mengesankan. Pertahanan ini saat ini dapat mencegah demigod level 97 untuk menyerang kota ini. Selain itu, bagiku benda ini hampir tampak seperti kerajaan tata ruang. Jika maju sedikit lebih jauh, ruang di area ini mungkin akan terlipat dan membentuk wilayah luar angkasa yang tidak bergantung pada dunia normal. Dia dengan cepat menganalisis situasi pertahanan yang diciptakan oleh Minos ketika dia mencapai level 80. Tapi itu tidak cukup untuk menghentikannya. Begitu dia bergerak, dia melewati pertahanan kubah kota kering seolah-olah itu bukan apa-apa dan mencapai bagian dalam tempat di mana jutaan orang penting bagi kekaisaran tinggal. Lihat tempat ini, dia segera menyadari bagaimana teknologi asing telah mengubah cara hidup orang di sana. Dia tidak tahu kerajaan Dataran Hitam, tapi dia tahu betul seperti apa gaya hidup seluruh benua tengah. Melihat keadaan saat ini di kota terpenting di utara benua itu, dia menyadari perubahan yang disebabkan oleh teknologi alien. Sepertinya generasi saya harus terbiasa dengan hal-hal ini. Dia melihat sekelompok anak-anak terbang dengan artefak mirip kano. Namun di sanalah dia melihat perubahan paling penting, melihat sebuah perahu besar melayang di udara dekat danau kota. Itu. Dia mengidentifikasi benda itu, sebuah pesawat luar angkasa, sesuatu yang hanya dipahami oleh para elf dan manusia laut untuk membuat perahu mereka terbang. Namun dari apa yang baru saja dia sadari, kerajaan Dataran Hitam sama maju atau lebih majunya dibandingkan dua ras paling cerdas di dunia spiritual? Sepertinya Minos Stuart muda menyembunyikan penemuannya. Ada baiknya aku datang ke sini. Atau kita akan mendapat masalah. Dia tertawa, senang mengetahui kebenaran tentang negara bagian ini, dan membayangkan bahwa rakyatnya dapat maju dengan cepat dengan penemuan pemimpin muda setempat. Namun saat dia menyaksikan kemajuan teknologi kekaisaran, wanita dengan telinga runcing besar menyadari bahwa Kaisar Stuart yang terkenal tidak ada. Dia melihat seorang wanita dengan aroma Minos yang kuat dan bergerak ke arahnya, muncul di depan seorang wanita cantik berambut biru yang sedang melihat ke arah mana dia memasuki kota. Semua orang di kota telah menyadari kedatangan dewa, jadi Abi tidak terkejut melihat orang ini muncul di hadapannya. Nyonya Aegolor. Dia segera mengenali siapa orang ini, mengetahui bahwa dia adalah anggota suku elf terkuat, satu-satunya di generasi ini yang mencapai level 100. Manusia, bakatmu lumayan. Kamu mendekati level 87, lumayan. Tapi kamu masih di bawah suamimu. Dia berkomentar sambil menyentuh tubuh Abi, dengan cepat memahami banyak hal tentang orang ini, mulai dari usia permaisuri hingga fakta bahwa dia sudah mengandung seorang anak di dalam rahimnya. Di mana suami Anda? Dia berpindah dari punggung Abi ke depan wanita muda itu dengan sangat cepat seolah-olah dia sedang berteleportasi. Suamiku sekarang berada di sebuah kota di kawasan Brown. Dia sedang menangani masalah para pemberontak yang ingin menyerah kepada alien. Abi berkata saat Aurae melihat ke arah Brown. Oh, apakah dia mengerjakan proyek kecil itu? Aku mendengarnya. Cukup menarik, meski aku tidak setuju. Dia berkomentar, maafkan ketidaksopanan saya, tetapi Anda mungkin salah memahami maksud suami saya, Lady Aegolor, kata Abi. Banyak yang meremehkan hukum kekaisaran dan konsekuensi jika melanggarnya. Aura menyipitkan matanya. Apa yang ingin dia lakukan? Abi bertanya alih-alih menjawab. Nyonya Aegolor, tahukah Anda hukum di negara saya? Di sini, tidak hanya tentara yang dihukum karena kejahatan pengkhianatan. Warga negara manapun bisa dihukum.
Dalam situasi normal, warga negara yang mengkhianati negara akan dihukum dengan pengusiran dari kekaisaran bersama keluarganya. Namun, mengkhianati kita kepada alien adalah kejahatan yang tidak bisa dimaafkan dan bisa dihukum mati. Kau tidak mengatakan itu. Dia memalingkan muka dari Abi dan ke arah Brown, merasakan getaran di punggungnya. Saat mereka berbicara di kota kering, sebuah pembantaian yang akan segera menjadi berita utama di seluruh benua dan dunia terjadi di wilayah Brown, di mana lebih dari 2 juta orang yang bergabung dengan program penyerahan dibunuh. Sementara itu, kerabat mereka sudah mempunyai tentara di depan pintu mereka yang menyuruh mereka meninggalkan kekaisaran. Bangkitnya Dataran Hitam bab 2055. Pemilik negara membuat aturan. Setelah mendengar dari permaisuri kekaisaran Dataran Hitam apa yang direncanakan Minos, Aurae pergi ke tempat Kaisar Stuart seharusnya berada, meninggalkan Abi. Tidak butuh waktu lama bagi Aurae untuk mengetahui di mana Minos berada, tapi sudah terlambat untuk melakukan apapun ketika dia menghubunginya. Sesampainya di daerah Brown, di mana Minos telah mengatur pertemuan ekstensif dengan warga kekaisaran yang ingin menyerah, Aurae menemukan tempat kosong. Sedangkan lubang hitam yang mampu menelan demigod tingkat rendah berada di dekat Minos. Dia tidak bisa membedakan energi di lubang hitam Minos, tapi dia merasakan sebagian besar energi itu tidak berasal dari sage muda level 89. Menurutnya, itu berasal dari sekitar 2 juta orang yang seharusnya berada di sana. Melihat hanya ada beberapa ratus orang di sana tetapi semuanya memakai simbol kerajaan Dataran Hitam, peri itu melihat sekeliling, alisnya berkerut. Apa yang telah kau lakukan? Dia bertanya dengan nada muram. Keheningan di area tersebut dan cara beberapa orang di sana tampak hadir di sana, bukan untuk mengatur acara sebelumnya tetapi untuk merekam segala sesuatu yang akan terjadi, sangat mengganggunya. Minos memandang ke arah Aurae, tidak terlalu terkejut bahwa dia ada di sana karena pemerintahnya mengharapkan dia untuk datang kepadanya suatu saat nanti. Nyonya Aegolor, saya tidak menyangka akan bertemu dengan Anda dalam keadaan seperti ini, kata Minos sambil mengendalikan lubang hitamnya, semakin mengecilkannya sambil menyiapkan perangkat yang cocok untuk menyimpannya. Ngomong-ngomong, selamat atas terobosanmu. Dunia spiritual mengandalkan kekuatanmu. Dia tersenyum padanya. Melihat sikap Minos, wanita level 100 ini menanyainya. Minos, apa kamu tidak mau menjelaskannya sendiri? Apakah kamu membunuh semua orang yang ada di sini? Apakah kamu tidak takut hal ini akan menimbulkan pemberontakan yang meluas? Pemberontakan? Kita tidak punya waktu untuk itu, Nona. Itu sebabnya saya menyelesaikan masalah pada sumbernya sebelum menimbulkan masalah lebih lanjut. Negara bagian saya memiliki undang-undang. Saya tidak pernah menyembunyikannya dari siapapun. Jika seseorang datang ke sini untuk memanfaatkan peluang yang saya tawarkan tetapi tidak mau mengikuti peraturan setempat, mereka punya 2 pilihan. 1. Segera pergi. Kami tidak memaksa orang untuk tetap tinggal. Atau kedua, menerima hukum setempat atau membayar kejahatan mereka. Saya akan menghukum siapapun yang melanggar hukum saya. Ini adalah komitmen saya kepada kerajaan Dataran Hitam dan para pahlawan perang yang memberikan nyawa mereka untuk negara ini. Jika Anda ingin bergabung dengan kami, Anda harus mengharapkan ini. Hari ini, saya tidak membunuh orang yang tidak bersalah. Tapi saya telah menghukum lebih dari 2 juta pengkhianat yang memanfaatkan jasa kekaisaran tetapi ingin memihak musuh kita. Saat kita berbicara, saya memiliki ratusan ribu tentara yang mengusir keluarga para pengkhianat ini dari wilayah kekuasaan saya. Mereka telah kehilangan semua properti dan investasi mereka di kekaisaran dan akan dilarang untuk kembali atau menggunakan layanan negara untuk selama-lamanya. Saat Minos berbicara, seorang pria dari pemerintah daerah menggunakan alat perekam untuk menyiarkan kata-kata pemimpin tertinggi setempat secara langsung ke kota-kota terbesar di kekaisaran. Minos telah menyiarkan semua yang terjadi di sana sebelum kedatangan Aurae, dan itu masih ditayangkan di layar lebar di kota-kota terbesar kekaisaran. Saat ini, perkataannya menjangkau setidaknya 200 juta orang di utara benua tengah. Selama beberapa hari berikutnya, surat kabar di seluruh wilayah akan melaporkan kejadian tersebut dari sudut pandang kekaisaran, dengan laporan dari jurnalis yang diundang Minos untuk meliput seluruh persidangan sore itu. Ya, itu adalah persidangan, tapi juga eksekusi. Sebelum Aurae tiba, dia telah membaca hukum kekaisaran dan kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang muncul di tempat ini hari ini. Setelah dinyatakan bersalah atas kejahatan makar, ia tak segan-segan menghukum mereka karena menggunakan lubang hitam untuk membunuh lebih dari 2 juta makhluk hidup. Memahami semua yang baru saja terjadi, Aurae merasa sedikit takut dengan kebrutalan seperti itu, melihat Minos lebih bertekad dari sebelumnya. Rumor mengatakan bahwa dia kejam, tapi aku tidak pernah menyangka akan seperti ini. Dia memandangnya dalam diam, menyadari bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan untuk orang mati. Tapi menurutku tidak ada yang perlu dikatakan padanya. Orang yang menandatangani perjanjian ketika datang ke negara bagian ini harus mengikuti aturan setempat. Jika mereka cukup bodoh untuk melanggar hukum kekaisaran sementara mereka memiliki penguasa yang begitu ketat, itu adalah masalah mereka.
Kau pemarah sekali, Minos Stuart. Orang-orangmu tidak akan menyukai ini sama sekali. Dia menghela nafas tetapi tidak mempermasalahkannya karena dia benar. Ini adalah kerajaan Minos. Segala sesuatu yang ada di sana hanya mungkin terjadi karena usahanya selama puluhan tahun. Meskipun banyak orang yang telah memberikan keringat dan darahnya untuk tempat ini, tanpa Kaisar Stuart, tidak ada apapun di daerah ini yang akan seperti sekarang ini. Wilayah utara benua tengah akan tetap sama seperti 60 tahun yang lalu jika dia tidak membuat semua keputusan yang dia ambil. Siapapun yang datang ke negara bagian ini harus menerima peraturan setempat. Bukankah wajar jika pelanggar harus membayar pelanggarannya? Sungguh memalukan bahwa begitu banyak orang harus meninggal di saat-saat yang rapuh dan masalah yang begitu rumit harus ditonjolkan. Kekaisaran Dataran Hitam berfokus pada pengembangan dan menjadi benteng dunia spiritual jika diperlukan. Kami akan mengembangkan teknologi kami sebanyak mungkin dan pada akhirnya memenangkan perang melawan alien. Minos berkata dengan penuh tekad saat dia melihat ke arah Aurae dan gambar serta suaranya disiarkan ke seluruh kekaisaran. Ketika orang yang bertanggung jawab atas transmisi memberi isyarat bahwa semuanya sudah selesai, Minos pergi ke sisi Aurae. Memburu penjahat bukanlah tugas yang mudah dan efisien, yang mulia. Saya lebih suka menakut-nakuti para pemberontak di negara saya daripada menangani mereka secara individu. Minos menjelaskan padanya. Beberapa orang akan membenci saya karena hal itu, tapi saya pikir sebagian besar orang yang tidak puas akan meninggalkan negara bagian setelah itu. Hal ini akan mengurangi jumlah orang dan masalah yang harus dihadapi anak buah saya di tahun-tahun mendatang. Oh, kamu sepertinya tidak terburu-buru sekarang. Dia memahami motivasinya. Apakah rencana untuk menakut-nakuti para pemberontak pengkhianat akan berhasil atau tidak adalah pertanyaan lain yang hanya waktu yang bisa menjawabnya. Bagaimanapun, karena Minos sudah menyiarkan semuanya ke seluruh negara bagian, tidak ada bedanya jika dia ikut campur. Saya akan memikirkan solusi lain jika saya jadi Anda. Tapi karena Anda sudah melakukan semuanya dengan cara Anda sendiri, saya harap Anda beruntung. Sementara itu, kita perlu membicarakan teknologi alien. Minos, apa pendapat Anda tentang kemitraan antara Kerajaan Dataran Hitam dan Pulau Elf? Bangkitnya Dataran Hitam Bab 2056 Perjanjian dengan Peri. Ketika Minos mendengar wanita level 100 itu berbicara tentang kemitraan, dia tersenyum karena yang sebenarnya dia maksud adalah, tolong beri saya teknologi Anda sebagai ketidakseimbangan agar saya tidak mengambil dari Anda. Aurae berada di sana bukan untuk membuat kesepakatan di dekatnya, melainkan untuk mendapatkan apa yang diinginkannya dan berpura-pura memberikan sesuatu sebagai balasannya. Tidak ada pilihan, dan jawaban Minos hanya satu. Membangun kemitraan antara negaraku dan Pulau Elfen akan menjadi suatu kehormatan. Dia berkata sambil menatap mata hijau wanita cantik yang sedikit lebih kecil darinya. Apa yang kamu perlukan? Dia bertanya padanya. Saya sudah tahu tentang kemajuan Anda, jadi Anda tidak perlu membuat daftar apa yang harus Anda berikan kepada saya. Saya ingin Anda memberi saya semua kerajaan Anda kembangkan selama 10 tahun ke depan mengenai model yang Anda bawa ke sini dari Laut Utara. Wanita yang nakal, Minos memandangnya. Berpura-pura semuanya baik-baik saja, memikirkan apa yang bisa dia minta sebagai balasannya, tapi juga seberapa besar keuntungan yang bisa dia dapatkan melawan para elf. Jadi pada dasarnya, aku punya waktu 17 tahun lagi untuk mencoba mengalahkan para elf sebelum perang. Cih, meskipun kelihatannya, itu sama saja dengan tidak ada apapun bagi orang biasa. Dia ingin membatasi tingkat perkembangan negaraku ke tingkat yang sama dengan Pulau Elf. 17 tahun bukanlah prestasi kecil bagi Minos dan Kerajaan Dataran Hitam. Tapi Aurae tidak tahu bagaimana keadaan itu bekerja, atau teori Kaisar Stuart, atau bagaimana teori itu menyeratkan perkembangan teknologi lokal. Dalam 10 tahun, keadaan Minos akan mendekati batas maksimum yang bisa dicapai sebelum alien tiba karena kurva pemahaman. Kurva pemahaman adalah model khusus yang dikembangkan oleh para elf yang menunjukkan pemahaman maksimal yang dapat dipahami oleh seorang terampil dalam interval waktu tertentu. Setelah batas tertentu tercapai, bahkan elf paling berbakat pun tidak dapat terus belajar. Dengan kata lain, bahkan jika seluruh dunia mempelajari teknologi alien saat ini, pada suatu saat di masa depan, sekitar 10 tahun dari sekarang, sebagian besar atau hampir seluruh dunia akan berhenti mengalami kemajuan. Setelah mencapai titik kritis kurva pemahaman, seseorang harus membuat kemajuan kualitatif. Dengan kata lain, seseorang harus maju satu tahap untuk terus maju dan memahami metode musuh. Namun, setelah 10 tahun ini, hanya ada waktu kurang dari 17 tahun hingga alien tiba. Sementara itu, kecil kemungkinan sebagian besar bersaing di dunia bisa maju lebih jauh, apalagi fokus pada teknik musuh. Oleh karena itu, perkataan Aurae kepada Minos sangat jelas dari sudut pandang siapapun yang memahami dunia spiritual. Dia menginginkan semua pengetahuan yang seharusnya dia dapatkan dari teknologi alien dan tidak memintanya selama beberapa tahun berikutnya sampai musuh datang untuk membatasi apa yang bisa diminta.
oleh Kaisar Stuart. Bisa dibilang, dia mengambil segalanya dari kerajaan dataran hitam tanpa menunjukkannya. Untuk seorang tetua berpangkat tinggi, ini sempurna untuk melindungi kehormatannya. Aku mungkin sudah menjadi demigod saat itu, jadi peluangku akan berubah. Untungnya, dia meremehkan pentingnya aku dalam mengembangkan teknologi kekaisaran. Dia kemudian membalasnya, jika itu masalahnya, saya ingin menanyakan 3 hal kepada Yang Mulia. Apakah mereka? Dia bertanya sambil menyilangkan tangan di belakang punggungnya dan mulai terbang kembali ke kota kering bersama Minos. Pertama, saya ingin perlindungan Anda jika Tuhan lain memutuskan untuk mengajukan permintaan serupa atau lebih menuntut pada negara saya di masa depan. Dewa lain, maksudmu pemimpin Paus Langit? Itu benar. Dia perkasa, dan aku tidak tahu apa yang dia inginkan dari tanah airku di masa depan. Minos mengangguk saat dia berbicara. Selain kepentingan saya untuk melindungi dunia, saya juga ingin melindungi negara dan warisan saya. Saya tidak bisa memberikan semua yang saya miliki dan tidak punya apapun untuk melindungi rakyat saya sendiri. Saya telah menyadari bersama orang-orang saya bahwa teknologi alien tertentu tidak dapat ditiru dalam jumlah besar. Jadi, jika aku terpaksa memberikan semua yang kumiliki, aku tidak akan mendapat apa-apa untuk negaraku. Itu sebabnya aku ingin kamu membantuku. Mungkin orang ini bahkan tidak akan menyia-nyiakan waktunya untukku. Tapi jika dia atau salah satu dari 2 dewa lainnya memutuskan untuk menuntut sesuatu dariku, aku akan menghabiskannya untuk meminta Lady Aigolor berbicara atas namaku dan bahkan bertindak jika perlu. Saya dapat berbicara atas nama Anda dan merencanakan berbagai hal untuk mencegah mereka datang ke negara Anda. Namun saya tidak akan melawan mereka. Dia berkata, baiklah, cukup, kata Minos sebelum membuat 2 tanda dengan salah satu tangannya. Kedua, saya ingin suku elf berbagi kemajuan mereka dengan kita. Mungkin kita memandang teknologi alien dengan cara yang berbeda karena asal-usul kita. Mungkin saja kita bisa berkembang lebih cepat jika kita berbagi informasi. Oh, dia menyukainya dan tidak melihat ada masalah dalam berbagi informasi dengan seseorang yang lebih maju atau lebih maju dari orang-orangnya. Baiklah. Kami akan bekerja sama hingga batas waktu 10 tahun yang saya sebutkan. Ketiga, saya ingin Lady Aigolor memberi saya akses ke pohon kehidupan. Saya ingin mengunjungi tempat itu selama turnamen kontinental. Turnamen kontinental masih dijadwalkan berlangsung sekitar 5 tahun sebelum kedatangan alien. Ini tidak lagi seperti yang diharapkan sebelum invasi alien ditemukan. Pada kesempatan ini, yang akan berlangsung sekitar 22 tahun lagi. Kekuatan dunia bermaksud menggunakan peristiwa tersebut sebagai ujian besar sebelum invasi alien. Di mana prajurit tingkat tinggi mereka yang paling berbakat akan berlatih bersama dan menerima tip dari para ahli terkemuka. Masih ada hadiah dan taruhan untuk kompetisi semacam itu, yang akan tetap diadakan di Pulau Elf, sesuai rencana. Aurae menjadi lebih serius setelah mendengarnya, karena pohon kehidupan adalah tempat yang hanya bisa dimasuki oleh elf terkuat atau makhluk yang sangat kuat dari dunia spiritual. Dia bertanya padanya, apa yang akan kamu lakukan di sana? Saya akan menguji sebuah teori, tetapi terutama untuk mengembangkannya. Saya percaya bahwa dengan memiliki akses ke tempat seperti itu, saya akan mampu naik 1 tingkat lebih jauh dari yang saya bisa tanpa kesempatan ini. Minos berkata tanpa mengungkapkan terlalu banyak kebenaran tetapi tanpa berbohong. Lihat munculnya Minos yang serius, Aurae merasa layak mengambil risiko pada manusia yang mewarisi warisan dewa waktu ini. Semua dewa saat ini mengetahuinya pada saat ini. Lalu dia berkata, baiklah, aku mengizinkanmu melakukan ini. Kalau begitu kita sepakat. Bangkitnya Dataran Hitam Bab 2057 Reaksi 1. Beberapa hari kemudian, seluruh kekaisaran masih mendiskusikan apa yang telah dilakukan Minos di wilayah Brown beberapa hari yang lalu. Lebih dari 200 juta warga kekaisaran telah menyaksikan kaisar menghakimi dan mengeksekusi lebih dari 2 juta pengkhianat negara sebelum memerintahkan pengusiran keluarga dalam jumlah yang sama dari 5% populasi negara bagian yang menyaksikan peristiwa tersebut di seluruh negara bagian, lebih dari separuh penduduk kerajaan Dataran Hitam mengetahui semua yang telah terjadi. Sehari setelah perbuatan Minos, yang dibicarakan semua orang hanyalah hukuman yang dijatuhkan kaisar kepada kelompok pemberontak yang mencoba menyerah kepada alien. Banyak orang yang sedikit takut karena banyak yang tidak berbuat apa-apa selain menyatakan keinginannya untuk tidak ikut berperang. Namun sebagian penduduk negara bagian yang paling lama tinggal di wilayah tersebut dan paling tahu tentang sejarah Minos, yang mengikutinya sejak perang kemerdekaan, melihat hal berbeda. Minos bukanlah pemimpin yang memerintah hanya untuk dikagumi dan didukung rakyatnya. Dia memiliki minat yang jelas dan akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya. Dia tidak menciptakan peluang bagi rakyatnya karena belas kasihan. Dia melakukannya untuk memperkuat negaranya dan meningkatkan peluangnya memperoleh lebih banyak kekuasaan melalui tentara dan, yang terbaru, dengan teknologi asing. Di masa lalu, dia telah memusnahkan keluarga, mengusir orang dari negaranya, dan menghukum mereka yang melanggar aturan yang dia buat. Jadi ketika berita tentang perbuatannya datang,
Setidaknya 1,5 miliar penduduk tidak begitu terkejut dengan pembantaian para pemberontak, karena mereka menganggapnya hanya sebagai salah satu tindakan Minos. Namun bagian lain dari negara bagian ini telah lama berada di Kekaisaran Dataran Hitam, dan tiba di sana setelah perang di selatan dimulai ketika keadaan relatif stabil di utara benua. Orang-orang ini telah mendengar cerita tentang eksploitasi Minos di masa lalu, tetapi mereka tidak pernah mengalami pengalaman buruk itu. Dihadapkan pada momen besar pertama yang penuh ketidakpastian, banyak orang yang merasa takut akan masa depan dan bertanya-tanya apakah mereka berada di jalur yang benar. Namun ketika berita pertama mengenai kejadian tersebut dipublikasikan beberapa hari setelah perbuatan Minos, diskusi seputar negara akan mencapai puncak baru. Di sebuah kedai minuman di ibu kota daerah akhir, salah satu daerah paling berkembang setelah inti kekaisaran. Beberapa lembar koran tergeletak di lantai kedai, dan ada banyak kebisingan di tempat di mana orang-orang biasanya datang untuk makan, minum, dan bersantai bersama teman-teman. Di satu sisi kedai, beberapa orang berbicara dengan suara pelan dengan ekspresi khawatir, sementara di sisi lain, para pelanggan berbicara dengan lantang sambil minum. Kata salah satu pengerasan suara, "Kekaisaran harus membunuh para bajingan ini. Alien datang ke dunia spiritual. Dan sekelompok orang yang ingin menyerah? Mereka ingin menghalangi kita karena takut bertarung? Persetan dengan mereka. Ya, jika ada orang dari negara kita yang ingin memihak alien, biarkan mereka meninggalkan tanah kita dan mencari tempat untuk menunggu invasi. Tapi kita tidak harus hidup dengan bajingan itu atau menerima pendapat mereka. Saya tidak akan menerima musuh yang melihat anak-anak saya sebagai makanan atau budak untuk mendikte sesuatu di dunia. Jika kita harus hidup dalam penyelamatan, saya lebih suka berjuang sampai mati. Yang mulia lebih jelas dari sebelumnya. Keputusannya mungkin tidak lebih baik." Seorang pria setempat berkata dengan keras, wajahnya bergetar. Dia telah melihat perang Minos dan wilayah utara lainnya beberapa dekade yang lalu dan kemudian melihat manfaat berada di pihak Kaisar Stuart. Dia telah menderita sebelumnya, namun dengan memihak mantan musuhnya, dia telah tumbuh dewasa, berhenti menjadi raja spiritual, dan kemudian mencapai akhir tahap ke-7. Dia sekarang bermimpi untuk maju ke tahap ke-8. Sesuatu yang tidak pernah dia impikan sebelum kebangkitan Minos. Namun kemungkinan ini tidak datang secara gratis. Pertama, dia kalah banyak dalam perang kemerdekaan, dan kemudian dia harus belajar hidup sesuai aturan Minos. Harganya adalah dia harus melupakan masa lalu, menerima musuh, dan bahkan bekerja untuknya. Apakah itu layak? Tentu saja. Namun kini mau tak mau dia merasa kesal saat melihat ada orang yang tidak pernah kehilangan apapun atau memberikan ketidakseimbangan apapun tetapi mengira mereka tidak bisa diceritakan. Oleh Yang Mulia Minos Stuart, bagaimana dia bisa melihat orang-orang ini dikelilingi tentang hal itu dan tetap diam? Baginya, orang-orang ini tidak berterima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada mereka, bodoh karena berpikir bahwa segala sesuatu di dunia harus adil. Dan pada akhirnya tertipu karena tidak melihat bahwa situasi saat ini adalah hidup dan mati. Saat ini, lebih dari separuh benua tersebut menyadari bahwa invasi alien yang direncanakan akan terjadi dalam beberapa dekade, sesuatu yang akan menyebabkan perang skala dunia di planet ini. Musuh datang ke dunia ini untuk mengumpulkan sumber daya, bukan untuk mencari teman. Ini akan mencakup semua orang yang dilewatinya, karena tidak memerlukan penduduk lokal yang bekerja untuknya. Semua ini telah terungkap di surat kabar terbaru, yang digunakan Minos untuk meyakinkan rakyatnya agar bekerja lebih keras lagi demi kekuasaannya dan untuk membenarkan tindakannya beberapa hari sebelumnya. Mengetahui hal tersebut, pendukung Minos tak bisa tinggal diam. Sementara itu, ketakutan mereka tidak mau menggambarkan absurditas situasi tersebut. Apa yang akan kita lakukan? Orang-orang ini fanatik, setidaknya setengah dari populasi siap mati dalam pertempuran absurd yang dibicarakan di surat kabar ini. Seseorang yang telah berada di kekaisaran kurang dari 10 tahun berkata kepada kelompok yang terdiri dari 5 orang yang duduk mengelilingi 2 meja. Saya tidak menyangka akan ada orang yang berpihak pada Yang Mulia setelah ini. Seorang wanita berkata pelan, tidak hanya 2 juta orang dibunuh secara tidak adil pada hari itu. Lebih dari 8 juta orang diusir dari kekaisaran karena berhubungan dengan orang mati. Apakah Anda mempercayainya? Orang yang tidak bersalah dihukum hanya karena memiliki hubungan darah dengan apa yang disebut pengkhianat. Dia berkata sambil menatap teman-teman mejanya dengan mata terbelalak. Situasi di lapangan benar-benar rumit. Yang Mulia tampaknya memiliki kendali atas sebagian besar masyarakat, meskipun dia telah bertindak begitu kejam. Yang lain berkata sambil menghela napas, tidak tahu harus berbuat apa. Bangkitnya Dataran Hitam Bab 2058 Reaksi 2. Percakapan serupa dengan yang terjadi di kedai sebelumnya terjadi di tempat lain di Kekaisaran. Situasi ini terlalu berbahaya. 2 juta orang baru saja mengutarakan pendapatnya untuk menyerah dan dibunuh. Tidak ada kebebasan berbicara di sini. Seorang pemuda berkomentar kepada teman-temannya dari wilayah barat yang datang ke Kekaisaran Dataran Hitam bersamanya setelah dimulainya perang Vico dan Maximilian. Seorang wanita berkomentar,
Ini ekstrim, tapi kemana kita akan pergi? Kembali ke Mairin. Kerajaan Dataran Hitam saat ini memiliki tenaga profesional terbaik untuk para orang suci seperti kita. Sumber daya lokal adalah yang termurah di benua ini, sementara gaji termasuk yang terbaik. Di sini, kita dapat berinvestasi di negara bagian dan mendapatkan kristal tanpa bekerja. Berbagai keuntungan yang kami dapatkan, seperti gratis area budidaya khusus, kesempatan masuk tentara, dan masih banyak lagi. Apakah kita benar-benar mempertimbangkan untuk memberikan semua kesempatan ini kepada orang-orang yang meninggal karena pendapat yang bahkan tidak kita setujui? Dia memandang teman-teman lamanya. Tidakkah kamu melihat masalahnya di sini, Alice? Seorang pria level 74 bertanya dengan ekspresi jijik di wajahnya. Bagaimana jika beberapa kerabat Anda berpikiran berbeda dari yang mulia di masa depan? Anda bisa kehilangan segalanya, termasuk investasi Anda di kekaisaran hanya karena itu. Ya, itu masalahnya. Seorang wanita berambut pirang berkata pada Alice. Aku bahkan tidak berbicara dengan kakak laki-lakiku. Aku tidak bertemu dengannya selama lebih dari 100 tahun. Tapi aku tahu dia tinggal di kekaisaran saat ini. Apa yang akan terjadi padaku jika dia mengacau? Apa yang terjadi pada 8 juta orang itu sangat tidak adil loh. Saya memahami bahwa mungkin hukuman bagi mereka yang benar-benar mengutarakan pendapatnya dapat dimengerti. Namun hal ini sama sekali tidak sesuai dengan kenyataan. Itu tidak ada dimanapun. Saya memahami kekhawatiran Anda. Saya juga merasa tidak nyaman dengan semua ini. Tapi teman-teman, kita datang dari negara bagian kita ke tempat ini. Kita harus mematuhi peraturan setempat. Alice berbicara. Tidak ada migran yang datang ke sini tanpa mengenal buku hukum kekaisaran. Jika Anda menerima peraturan saat datang ke sini, mengapa ragu sekarang? Sementara itu, Ambrose Snow yang saat ini berada di level 73, berada di sebuah restoran mewah di kota terbesar di wilayah Snow, di mana dia masih menjadi pemimpin lokal sebagai perwakilan majelis saat ini. Di sebelahnya ada seorang suci tingkat tinggi yang mengadakan pertemuan bisnis dengannya sore ini, namun sedang berbicara dengannya tentang ketidakamanan setempat. Ambrose, apa pendapatmu sebenarnya tentang ini? Pria berambut hitam di depan Ambrose bertanya, sedikit khawatir untuk melanjutkan keadaan di mana kaisar dapat membunuh begitu banyak orang dengan begitu cepat. Dan penduduk setempat tidak berhak bertanya. Beberapa warga baru-baru ini berusaha melakukan protes, menuntut pembenaran lebih lanjut dari keluarga kekaisaran. Namun, semua upaya protes dicegah oleh tentara atau polisi, dan banyak orang ditangkap karena mengganggu masyarakat. Mengetahui hal ini, pria yang baru tinggal di sini kurang dari 6 tahun ini mau tidak mau merasa prihatin dan meminta pendapat seseorang yang telah berurusan dengan Minos sejak awal naiknya kaisar ke tampuk kekuasaan. Ambrose tersenyum mendengarkan pertanyaan sensitif rekan bisnisnya. James, yang mulia murah hati dan kejam. Akankah saya melakukan hal yang sama seperti dia? Tidak, tapi saya bukan dia. Saya tidak memiliki kemampuan dan pengetahuannya. Jika tidak, saya akan menjadi pemimpin regional, bukan yang mulia. Yang mulia melihat sesuatu secara berbeda, dan mungkin itulah sebabnya dia begitu sukses dalam perjalanannya. Jadi saya pikir dia benar dalam keputusannya. Dan dari sudut pandang hukum, orang-orang ini telah melakukan kejahatan. Kalian mengancam seluruh dunia spiritual, jadi wajar jika dikatakan bahwa mereka adalah musuh kekaisaran dan mencoba menghancurkan negara. Siapapun yang mengatakan dengan lantang atau menandatangani deklarasi bahwa mereka akan menyerah kepada alien dan siap membantu mereka di masa depan pada dasarnya mengatakan, kami berada di pihak musuh kekaisaran. Bagaimana itu bukan pengkhianatan? Ambrose tersenyum sambil memberi isyarat. Dia melanjutkan. Jadi hukumannya pantas dan mengikuti semua aturan hukum kekaisaran. Dia meletakkan sebuah buku kecil di atas meja di mana terdapat makanan dan minuman. Mengarahkan pandangan James pada barang yang akan diterima setiap migran dengan ide mereka ketika mereka bermigrasi ke Black Plain Empire. Ambrose menyelesaikan pemikirannya. James, kami adalah pengusaha. Saat Anda menandatangani kontrak, Anda harus menindaklanjutinya. Bukan, jadi mengapa mempertanyakan tindakan yang mulia dalam menegakkan kontrak tak terlihat yang ia miliki dengan penduduk ini? Pokoknya, jika Anda mengikuti aturan negara, Anda dan keluarga akan baik-baik saja. Di sini, Anda akan memiliki kesempatan untuk berkembang tidak seperti di tempat lain di dunia. Jadi aku tidak akan khawatir jika aku jadi kamu. Apa kau benar-benar berpikir begitu? Ambrose bertanya sambil merentangkan tangannya. Apakah aku terlihat gugup? Belajarlah menari mengikuti musik, James. Kamu akan menjadi sangat besar jika melakukannya. Sementara itu, di kawasan dekat perbatasan Brown dengan Albano, sekelompok orang bersembunyi di sebuah rumah di pinggiran kota besar. Di ruang bawah tanah rumah itu ada 4 orang yang gelisah. Masing-masing dari mereka berkeringat dingin ketika surat kabar terbaru berserakan di lantai di area yang jarang menerangi atau menerangi cahaya itu. Kotoran, kita harus meninggalkan negara bagian ini. Salah satu warga di sana, seorang perempuan, berkata karena merasa takut untuk terus merencanakan aksi kelompoknya di tempat tersebut.
Tetapi rencana kita untuk menyabotase keadaan bahkan belum berhasil. Bagaimana kita bisa menghentikan orang-orang gila di dunia ini untuk mengembangkan kekuatan mereka lebih jauh jika kita menyerah? Seorang pria botak bertanya. Itu adalah sekelompok teroris dari sebuah faksi di benua tengah yang berencana mengganggu kekuatan benua itu untuk mencegah pengembangan teknologi berdasarkan proyek asing. Kelompok tempat mereka berasal percaya bahwa perang yang ingin dilakukan Minos dan sekutunya adalah konfrontasi yang kalah. Pertempuran hanya akan menimbulkan lebih banyak korban jiwa bagi dunia secara keseluruhan. Jadi, alih-alih membunyikan, mereka ingin membuat dunia sadar bahwa menerima alien sebagai raja baru mungkin merupakan jalan keluar terbaik bagi semua orang. Beberapa orang mungkin menganggap ini aneh pada awalnya. Namun, kelompok ini menggunakan narasi yang sangat bagus dan berhasil merekrut lebih banyak orang karena semakin banyak orang yang mempercayai hal serupa kepada mereka. Kisah ini sangat sederhana. Dunia spiritual sudah didominasi oleh kurang dari 0,1% populasi, yaitu individu-individu yang berketinggian tinggi dari organisasi seperti keluarga Travisani, suku Elf, Pantheon Kehormatan, Del. Untuk 99,9% populasi, peralihan dari ini dan kelompok lain hingga alien tidak akan membuat banyak perbedaan. Jadi mengapa tidak menghindari kematian yang tidak perlu dan menyerah kepada alien? Itulah argumen kelompok tersebut. Bangkitnya Dataran Hitam Bab 2059 teroris menakutkan benua. Sementara orang-orang biasa di Kerajaan Dataran Hitam sedang membicarakan masalah terkini yang mempengaruhi mereka, para teroris di negara bagian itu terpecah. Beberapa dari mereka ingin melepaskan niat mereka di kerajaan ini, takut apa yang akan terjadi pada mereka jika mereka melawan Kaisar Stuart. Sebagai teroris, mereka akan berada dalam bahaya besar. Namun sebelum aksi Minos, mereka memiliki lebih dari 2 juta orang yang ingin mereka gunakan untuk meliput pergerakan mereka di negara bagian ini. Namun dengan terbunuhnya 2 juta orang tersebut dan orang-orang yang berpikiran sama dengan pemerintahannya menjadi takut untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya mereka pikirkan. Para teroris menjadi lebih sendirian dari sebelumnya. Jika mereka bertindak sekarang, kemungkinan besar mereka tidak akan mempunyai orang yang menutupi tindakan mereka. Dan kemungkinan besar ditangkap oleh tentara atau polisi akan jauh lebih besar dari kemenangan sebelumnya. Hal itu membuat beberapa teroris mempertimbangkan kembali apa yang akan mereka lakukan di Kerajaan Dataran Hitam. Namun sebagian dari mereka percaya bahwa sekaranglah waktunya untuk bertindak, untuk menunjukkan bahwa mereka tidak takut terhadap tiran yang dikenal sebagai Minos Dwarf. Bagi orang-orang ini, pertempuran saat ini lebih penting dari sebelumnya, karena hal ini akan menunjukkan kepada dunia terjadi yang dilakukan oleh orang-orang yang berkuasa. Satu-satunya pihak yang benar-benar akan dirugikan jika alien mengambil alih dunia spiritual. Siapa lagi yang akan kalah jika alien menang di dunia ini? Orang biasa yang bertani dan menambang? Atau para pemimpin organisasi berpengaruh seperti Minos, Vico, Maximilian, Aurae, dan banyak lainnya. 99,9% populasinya sangat lemah sehingga bisa disamakan dengan semut. Akan mudah bagi alien untuk membuat mereka mengikuti aturan mereka. Jadi ada kemungkinan bahwa orang-orang ini dapat melanjutkan kehidupan mereka sebagaimana adanya jika mereka menyerah kepada penjajah dari dunia spiritual. Tapi 0,1% populasi terkuat, mereka yang bisa membuat alien pusing, tidak akan dibutuhkan oleh penjajah dunia sama sekali dan akan menjadi satu-satunya yang bisa membuat dominasi menjadi sulit. Jadi mereka pasti akan tersingkir ketika alien datang, dan itulah mengapa mereka sangat ingin melawan musuh mereka. Namun apakah rakyat biasa harus menderita? Para teroris tidak berpikir demikian. Dan yang paling berani di antara mereka ingin bertindak sekarang lebih dari sebelumnya untuk menunjukkan situasi sebenarnya di dunia kepada orang-orang biasa yang belum menyadari hal yang sudah jelas. Dan dengan itu, tindakan Minos tidak cukup untuk mengakhiri bahaya yang ditimbulkan oleh para teroris. Sementara itu, negara-negara benua lainnya bereaksi terhadap kejadian terbaru di utara. Namun di luar Kerajaan Dataran Hitam, hampir tidak ada orang yang bersuara membela Minos. Lagi pula, hampir tidak ada orang di negara bagian lain di benua ini yang memahami negara bagian tersebut dan juga penduduk yang lebih berpengalaman di wilayah tersebut. Selain itu, semakin jauh Anda pergi ke selatan, semakin sedikit sekutu yang dimiliki Minos untuk mempertahankan sisinya. Teroris pertama yang bertindak di seluruh benua setelah tindakan Minos baru-baru ini mengambil kesempatan ini untuk mengungkap apa yang terjadi di utara dan bagaimana pemikiran para pemimpin dunia. Seperti Kaisar Stuart, sekelompok orang baru saja menyerang fasilitas milik pasukan Kekaisaran Evergreen, tempat produk militer berbasis teknologi alien sedang dikembangkan. Ketika para teroris melarikan diri dari lokasi kejadian dan tentara setempat bangkit dari posisi mereka untuk mengamankan daerah tersebut dan mengejar para penjahat. Ratusan warga sipil keluar untuk memprotes tindakan di wilayah utara. Hukum Minos yang kejam. Kami ingin Minos Stuart yang melakukan genosida dihukum. Kami menuntut kekaisaran memutuskan hubungannya dengan Kekaisaran Dataran Hitam. Orang-orang muncul di sekitar lokasi yang baru diserang. Membawa spanduk dan plakat untuk mendukung keluarga yang diusir dari negara bagian Minos,
tetapi juga berduka atas kematian orang-orang tak berdosa di negara bagian yang mengerikan itu. Sementara itu, tentara setempat tidak tahu harus berbuat apa, karena mereka dicegah melakukan tugasnya sementara para pengunjuk rasa membersihkan jalur pelarian para teroris. Sial, dari mana datangnya kerumunan ini? Seorang tentara berteriak. Mereka melakukan protes di luar istana kekaisaran beberapa menit yang lalu. Sepertinya mereka sudah pindah ke sini. Bagaimana dengan jejak musuh? Aku kehilangan mereka. Aku juga. Itu menggunakan orang-orang ini untuk melawan kita. Sementara itu, di ibu kota kerajaan bunga, Ratu McBride menerima berita tentang serangan di seluruh benua, dengan perkiraan bahwa kelompok radikal akan segera menyerang negaranya. Setelah mendengar tentang insiden baru-baru ini di kerajaan dataran hitam dan kekhawatiran benua tersebut terhadap para pemberontak, wanita ini memasang ekspresi khawatir di wajahnya. Wanita yang saat ini berada di level 94 ini kemudian berkomentar ke grupnya. Apa yang dipikirkan Minos? Setelah apa yang dia lakukan, keadaan seluruh benua menjadi lebih buruk dari sebelumnya. Penasihatnya, seorang Kasim level 92, lalu berkata, Minos Stuart selalu sombong dan tegas dalam tindakannya. Menurutku kekuatan tidak mengubah hal itu dalam dirinya. Dia hanya menjadi lebih gegabah sekarang karena musuh yang kuat semakin mendekat. Tetapi bagaimana kita menghadapi situasi ini? Dia bertanya. Kerajaan bunga adalah negara tertutup, tapi para teroris ini sepertinya ada di mana-mana. Aku pernah mendengar insiden bahkan di kota Vico. Hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Salah satu putri sulung Hana lalu berkata, saya pikir kita harus mengambil keputusan cepat dan menjadikan negara bagian berpihak pada Minos Stuart. Negara bagian kita tertutup, jadi apapun yang kita putuskan akan diterima oleh rakyat kita. Tapi jika kita tetap ragu-ragu terlalu lama, para teroris mungkin akan menang. Hati rakyat kita. Untuk memihak Minos, gumam Ratu, sadar dia tidak bisa melawannya bahkan jika dia menginginkannya. Sejarahnya bersamanya terlalu panjang untuk kembali melawannya. Selain itu, dia mendapat janji dukungan dari negara bagian Minos, jadi tidak masuk akal untuk melawannya. Namun kini, memihak Minos seperti meminta diserang kaum radikal. Bagaimana kita bisa melakukan ini tanpa kehilangan banyak kemajuan? Dia bertanya sambil mengamati orang-orang di ruang tahta kerajaan di ibu kota negara bagiannya. Satu-satunya alternatif yang kita miliki semakin bersekutu dengan kerajaan dataran hitam. Mengapa kita tidak menerapkan aturan yang sama seperti Minos? Menyarankan seorang Kasim level 91. Siapapun yang memilih memihak alien akan dianggap penjahat kerajaan. Sementara itu, siapapun yang memasuki negara kita, terlepas dari asal atau latar belakangnya, akan ditangkap oleh anggota terkuat kita. Kerajaan bunga hanya bertindak melawan laki-laki dengan perempuan yang memiliki tingkat yang sama dengan laki-laki tersebut. Mereka tidak menggunakan ahli untuk memaksa laki-laki yang lebih lemah tidur dengan juniornya. Ini adalah sebuah kehormatan bagi para wanita ini, namun juga merupakan sebuah metode untuk menjaga kekuatan benua agar tidak terlalu memperhatikan mereka. Namun, Kasim ini menyarankan untuk tidak melakukan hal itu. Tapi itu akan membuat seluruh benua marah, kata salah satu putri Hana. Tidak, jika kita mendapat dukungan dari Yang Mulia Minos Stuart, maka kita bisa melakukan apa yang kita inginkan dan melindungi kerajaan bunga. Bangkitnya Dataran Hitam Bab 2060 sebuah gerakan global. Minos saat ini adalah salah satu pakar yang paling dihormati di dunia spiritual. Bagaimana dia bisa mencapai hal ini hanya sebagai seorang sage? Bukan hanya dialah nama besar di balik penemuan para penyerbu alien, tapi dia juga telah mendapat persetujuan dari beberapa dewa untuk membawa sebagian teknologi alien ke negaranya, sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh kekuatan puncak di dunia ini. Kurang dari 20 organisasi di seluruh dunia spiritual telah memperoleh bagian dari teknologi di Laut Utara untuk dibawa kembali ke kantor pusat mereka. Kerajaan Dataran Hitam adalah salah satu dari 20 kekuatan tersebut. Dengan demikian, posisi Minos lebih tinggi dari sebelumnya, dan banyak yang menghormatinya sama seperti beberapa demigod yang berada di ketinggian di planet ini. Selain pencapaian yang melibatkan alien dalam beberapa hal, Minos juga memiliki negara penghasil makanan yang besar di bawah komandonya, sesuatu yang penting pada saat dunia akan memasuki zaman es. Meskipun alien merupakan masalah nyata yang mengancam semua orang, zaman itu juga dapat mempengaruhi kekuatan dunia jika orang-orang di dunia tersebut tidak melakukan upaya untuk melawannya. Itu adalah poin lain yang memberi pengaruh pada Minos saat ini. Itulah sebabnya anggota pemerintahan kerajaan bunga mungkin berpikir untuk menggunakan dia sebagai pendukung untuk membenarkan rencana mereka mempertahankan negara. Demigod yang menyarankan untuk mengambil tindakan terhadap siapapun yang memasuki kerajaan bunga, lalu berkata kepada Ratu. Yang mulia, jika kita tidak melakukan apapun, pemberontak akan menyerang negara kita, dan kita akan menghadapi masalah internal. Namun jika kita segera menghentikan penyusupan orang asing ke dalam kerajaan kita dan menerapkan undang-undang posisi agresif terhadap pro-alien, kita dapat meningkatkan kontrol lokal sampai musuh tiba.
Dengan dukungan Yang Mulia Minos Stuart dan alasan bahwa kami menutup perbatasan untuk mencegah pemberontak memasuki negara kami. Tidak ada kekuatan di benua ini yang akan mencoba mengambil tindakan melawan kami. Kasim lain memikirkan apa yang baru saja dikatakan pria ini, mengingat janji Minos kepada negara ini bertahun-tahun yang lalu. Mungkin inilah saatnya menggunakan janji Yang Mulia Minos Stuart kepada Anda, Yang Mulia. Saat ini, kami hanyalah sekutu biasa. Menggunakan janji itu untuk lebih dekat dengan kerajaan dataran hitam mungkin menarik. Mengapa kita tidak bersekutu dengan mereka untuk sementara waktu? Kita dapat bekerja sama dengan Yang Mulia Minos Stuart dalam pengembangan teknologi baru, membantu spesialis. Atau bahkan membiayai proyek. Sebagai ketidakseimbangannya, dia bisa berbicara atas nama kami di hadapan komunitas kontinental dan membantu kami melawan musuh-musuh kami. Apakah perjanjian kita sudah bertindak sejauh ini dengan menggunakan janji itu? Ratu McBride bertanya-tanya apakah layak berada sedekat ini dengan Minos. Hubungan yang diusulkan anak buahnya tampaknya bukan hubungan yang setara, melainkan hubungan kekuasaan pada tingkat yang sangat berbeda. Tapi Minos tampaknya berada di posisi yang lebih tinggi dari mereka, meskipun dia masih belum memiliki jumlah kerajaan bunga. Keputusan seperti itu akan sulit diambil oleh pemimpin manapun. Hannah memiliki harga dirinya, tapi dia juga tidak tahu apa yang akan terjadi jika dia terlalu bergantung pada Minos. Ya, kedua Kasim itu berkata, sementara yang lain setuju bahwa hal itu tampaknya masuk akal. Tidak hanya Minos yang saat ini berpengaruh di seluruh dunia spiritual, tapi dia juga tampaknya menjadi orang yang paling kaku dalam menangani masalah para pemberontak. Akan menarik bagi siapapun yang memiliki pemikiran serupa untuk memihaknya. Selain itu, Minos berada di ambang menjadi demigod, yang akan menempatkannya pada posisi yang lebih baik daripada posisinya sekarang. Berada di sisinya saat itu terjadi akan sangat bermanfaat. Untuk mencapai hasil terbaik bagi kerajaan bunga. Para Kasim menyetujui aliansi yang lebih dalam dengan kerajaan dataran hitam dan mendukung kebijakan non-toleransi bagi mereka yang bersedia menyerah kepada alien. Hannah kemudian mengumumkan, baiklah, karena semua penasihat tampaknya berpikiran sama dan tidak ada seorang pun yang menentang rencana ini, mari kita lanjutkan dengan apa yang telah disarankan. Hubungi pemerintah kerajaan dataran hitam dan mulai prosedur lokal untuk segera menerapkan perubahan ini. Di hari-hari berikutnya, sekutu Minos di dunia menerima kabar tentang apa yang terjadi di negaranya dan memburuknya situasi para pemberontak dan teroris di benua tengah. Beberapa orang bereaksi prihatin terhadap tindakan Minos, tapi mereka semua memahami motifnya. Mereka semua menghadapi masalah yang sama dan ingin menghentikan sebagian masyarakat yang berpikir untuk menyerah. Tampaknya masuk akal untuk berpikir bahwa jika alien menggantikan yang terkuat di dunia, mungkin keadaan akan tetap sama bagi yang terlemah. Tetapi orang-orang biasa tidak mengerti betapa kuatnya musuh mereka. Mereka tidak memahami teknologi super canggih yang dimiliki alien, apalagi seperti apa rupa makhluk-makhluk ini. Mereka sepenuhnya tidak mengetahui tentang 99% musuh, tidak mengetahui apakah alien itu penakluk dunia atau yang lainnya. Para pemimpin dunia hanya membicarakan sedikit hal yang mereka ketahui juga tidak akan membantu karena sebagian masyarakat tidak akan pernah mempunyai kesempatan untuk berhadapan langsung dengan penjajah untuk memahami kenyataan yang ada. Pembenaran apapun yang diberikan oleh para pemimpin dunia akan mengakibatkan ketidakpercayaan dan ketidakpercayaan di pihak para teroris dan orang-orang yang lemah mental. Bahkan jika para pemimpin dunia benar-benar berusaha melindungi dunia dari hal terburuk, penyelesaian masalah ini akan menjadi tantangan tersendiri. Tapi cara Minos agak ekstrim, membuat banyak negara khawatir dengan apa yang telah dia lakukan. Hanya sebagian kecil dari sekutu dan mitra bisnis Minos yang secara terbuka menyatakan dukungan mereka kepadanya, bahkan setelah berita baru-baru ini muncul. Tetapi bahkan mereka yang menghindari topik tersebut mengambil tindakan Minos dan tidak menyalahkannya atas apapun. Bertentangan dengan apa yang diharapkan oleh para teroris dan mengajukan diri dari dunia setelah tindakannya, tidak ada yang akan menekan Kaisar Stuart atas tindakannya. Sebaliknya, dia mendapatkan lebih banyak dukungan dari beberapa kekuatan dibandingkan sebelumnya sambil menjaga semua ketentuan tetap utuh. Di tengah-tengah hal ini, mereka yang berpikir untuk menyerah menjadi lebih ketakutan dari sebelumnya, melihat bahwa tindakan tirani seperti yang dilakukannya akan segera berakhir di luar negara bagian benua tengah ini. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen dan subscribe, agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.